Tapi kan aksara kita juga udah nggak bisa dibaca. Maka jangan salahkan kita bangsanya juga kayak gini gitu, karena hilang aksara, hilang bahasa. Bahasa hilang, negara hilang bangsa semua hilang. Gitu. Makanya kalau sampai sekarang saya sebut, kan orang Sunda bukan. Malu saya ngomong orang Sunda, udah belum layak. Kalau orang Jawa Barat iya. Jangan kata sama orang Sunda ngomong bahasa Sunda gitu bisa. Ada tanam bahasa Jawa Barat. Bahasa Sunda nu mana Kang? Nu paling deket masa Sakarta bisa gitu. Oh, sosok sama di India tuh Kang. Suksa. Oh, ka India mau bahasa Sakarta, India mah Urdu, aya ieu. Belama Sanskritnya bahasa orang. Gitu. Jadi banyak leluhur dulu saking kerennya gitu, saking hebatnya kita tuh udah habis bahasa, habis teknologi, habis cara, habis strategi. Karena bahkan di sebuah lagu pun itu ada ajaran gitu. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Sesuai peran. Bahkan kalau saya mulai berpikir tentang salah satu racun yang memang perlu kita waspadai adalah rasa memiliki itu. Ya itu Racun. Karena kenapa disebut racun? Karena itu bisa mempengaruhi sudut pandang yang lain. Oh iya, sangat. Itu. Kalau sudah menganggap itu nuwing gitu ya. Wah, kayak sudut pandangnya berkembang itu menjadi sesuatu perilaku yang jadi tidak tepat gitu. Makanya mungkin salah satu ngomongin Ibrahim itu ya. Kalau benar kejadiannya, saya juga belum pernah noong gitu. Oh iya, karena saya nggak ngalamin juga sih. Nggak sejaman soalnya. Lah iya makanya gitu. Saya lebih tua soalnya. Ya. Nah, kan bagaimana dia membuang rasa memiliki, membuang keterikatan dan seterusnya. Kemelekatan. Sampai se ekstrimnya katanya nyembelih anaknya gitu ya, katanya. Nah, itu pasien saya bertanya, itu harus dilakukan semua orang? Ya enggak, tergantung maunya kan gitu kan. Kalau mau begitu ya silakan, enggak juga terserah. Tapi kalau mau artinya kan Ibrahim sedang mempertontonkan bagaimana dia membuang semua kemelekatan, semua ikatan. Sehingga dianggap dia berkurban atau mendekat gitu kan. Tapi kan yang kita terus-teruskan kan ngebunuhnya. Iya, nyembelihnya. Ngebunuhnya yang diterus-teruskan. Berarti kita tidak meneruskan apa yang dia upayakan. Iya. Gitu. Ya itu mah pilihan. Makanya kan itu kan simbol katanya kan. Gitu. Oh, penyembelihan itu adalah simbol cara kita menyembelih sifat kebinatangan kita. Yang rakus, yang tamak gitu katanya kan. Sambil berebut daging kayak saya. Binatang itu ya. Jadi itu sifat tamak, rakus, binatang yang ada di diri kita. Yang disembelih simbolnya. Nah, pertanyaannya adalah kambing, sapi yang mana yang rakus atau yang tamak? Karena hewan atau binatang dia ketika disuruh makan rumput hanya makan rumput, dan ketika dia makan rumput tidak pernah berebutan dengan teman yang lainnya. Bahkan seekor harimau dia rela mati daripada harus makan rumput atau makan yang bukan makanannya. Jadi di mana tamak dan rakusnya? Kenapa kita suka gitu melimpahkan perbuatan kita seperti kita binatang? Saya mau tanya lagi, kurang rakus apa? Orang untuk bisa dapat keserangan mengorbankan hidup yang lain. Itu kurang rakus apa? Biar kamu dapat naik kuda pada saat perang, kamu harus ngebunuh hidup lain. Ya kan? Itu kurang rakus apa? Jadi kan sifat itu sifat siapa sebenarnya? Nah, kan? Jadi bagaimana? Saya nggak ikutan. Kenapa jadi binatang yang disalahin? Terbelahat. Kan gitu. Malah nggak ada rakus. Mangkaling sapi kutujuan, kumamun garendut. Kumaha sok? Kan berat. Justru kita tuh harus belajar sama binatang. Kita mau belajar sama binatang. Kita belajar sama tumbuhan. Siapa sih yang tekun? Siapa sih yang tegas? Siapa sih yang jadi dirinya? Terus konsisten. Pohon, tumbuhan, dia mau konsisten. Ketika dari gua pinus diem. Jadi dirinya, nggak jadi lain. Kambing jadi kambing. Sebuah-buahnya hewan kan tidak pernah makan anaknya sendiri. Betul. Gitu. Penting. Jadi dirinya. Jadi gitu benar, emang kebanyakan yang cerita-cerita itu hanya diambil simbolnya aja. Padahal kan kalau kita masuk ke Kauro Sunda, kita kan kalau membaca cerita, naskah, prasasti atau apapun itu, kita harus bisa baca dengan 7 tanda baca. Ada simbol, sandi, silip, sampir,
Siloka Sasmita Sunyata. Non silit. Silip. Oh suka. Kalau silipnya yang di sini. Banyak gak silipnya? Gitu. Harus 7 tanda baca baru bisa tahu artinya. Kayak misalnya contoh, kita orang Jawa Barat, emang percaya Gunung Tangkuban Perahu tendang dari perahu dari gunung. Terus sang kuryang jatuh cinta sama ibunya di pohon. Sang kuryang pukul kepalanya. Itu simbol. Simbol apa? Itu sindir apa? Nyindir apa? Gitu. Padahal itu termuat ajaran-ajaran adiluhung Nusantara di situ. Gitu. Kenapa sih sosoknya anjing? Si Tumang gitu kan. Anjing ini kan sebenarnya simbol kesetiaan. Padahal tapi namanya si Tumang apa tuh? Si Tumang Resi Ratu Rama Hyang. Itu susunan ketatanegaraan kita. Gitu. Ada Resi, Rama, Ratu, Hyang. Itu tingkatan kita tuh. Jadi kalau Resi itu yang mengajarkan, si Rama yang punya pemerintahan gitu. Ratu yang memegang ini. Kalau di kita mah ya ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, itu betul. Resi, Rama, Ratu. Itu ajaran di situ tuh. Sebenarnya gitu kan. Gunung Tangkuban Perahunya apa sih? Parahu gitu. Si pa-nya apa, ra-nya apa, itu baru bisa terungkap di Hanacaraka aksara kita. Tapi kan aksara kita juga udah nggak bisa dibaca. Maka jangan salahkan kita bangsanya juga kayak gini gitu, karena hilang aksara, hilang bahasa. Bahasa hilang, negara hilang bangsa semua hilang. Gitu. Makanya kalau sampai sekarang saya sebut kan orang Sunda, bukan. Malu saya ngomong orang Sunda, belum layak. Kalau orang Jawa Barat iya. Jangan kata sama orang Sunda ngomong bahasa Sunda gitu bisa. Ada tanam bahasa Jawa Barat. Bahasa Sunda nu mana Kang? Nu paling deket masa Sakarta bisa gitu. Oh, sosok sama di India tuh Kang. Suksa. Oh, ka India mau bahasa Sakarta, India mah aya Urdu, aya ieu. Belum mah Sanskritnya bahasa orang. Gitu. Jadi banyak leluhur saking kerennya gitu, saking hebatnya kita tuh udah habis bahasa, habis teknologi, habis cara, habis strategi. Karena bahkan di sebuah lagu pun itu ada ajaran gitu. Ada penyampaian yang itu pesan entah dia kepedihan, kekalahan. Contoh satu lagu Bui Bulan apa? Kumaha laguna? Bui Bulan Sangrai Bentang. Gitu kan? Bubui bulan gitu. Bubui bulan sangrai bentang. Apa kata seniman atau budayawan yang akademisi? Itu ada sebuah lagu tentang seorang kekasih kepada kekasihnya. Lain. Itu ada sebuah lirik lagu, bukan lagunya, tembang saya. Itu sebuah lirik yang tersembunyi, yang dimana menceritakan tentang nestapanya bangsa ini, rakyat ini, ketika melihat bangsanya hancur, rakyatnya hancur, tidak bisa dikumpulkan lagi karena sudah hilang semuanya, digantikan oleh yang baru. Kalau di Sunda ada sebutnya Jati Kasilih Kujunti. Gitu. Nah kalau di Wadarmo ini lagunya wah Selasa. Tapi sebelum sampai Selasa dia udah tangkap polisi. Udah. Karena itu termuat banyak rahasia. Nah, dia tidak akan berani ngeluarin ini di YouTube. Nggak jadi, bedok. Nah, tapi gini, semua yang kebenaran itu tidak hilang sebenarnya. Itu tersave di memori kesemestaan. Nah, jiwa-jiwa yang hening ya, bukan hening ya, bukan sepi tapi hening. Jiwa-jiwa yang hening itu yang kemudian biasanya dia bisa menangkap seperti ini. Gitu, dan makanya sangat dibutuhkan. Mungkin aksara kita hilang, is okay, hilang, memang dihilangkan, gitu kan ya. Tapi ya itu tadi, di setiap kepastian itu pasti ada pengecualian. Jiwa-jiwa yang hening itu bisa kok menangkap berita tanpa aksara. Gitu. Iya kan? Bisa. Contohnya misalkan Kang gitu, atau Kang Diki lah ya, mungkin ya kita biar semua kenal Kang Diki lah. Dia bisa menangkap berita tanpa aksara, yang sudah aksaranya dihilangkan tetap beritanya dia bisa tangkap. Kemudian dia bisa pulihkan beritanya mungkin gitu ya. Nah, hening-hening ini yang sulit. Nah, kenapa sulit hening? Ya karena itu ada kekhawatiran. Ada yang benar tuh katanya begini, yang salah katanya begitu gitu kan.
Akhirnya susah hening kita itu. Udah jarang mbak orang yang sedikit lah orang yang bisa hening cipta. Wah, sedikit bisa. Karena sulitnya susu alit. 12 tahun sih kadangnya. 12 tahun. Untuk kita nggak nemu 12 tahun. Wah. Oh, udah gede. Disintrek langsung perangkal. Orang salah lah, bukan salah. Orang berpikir hening itu mencekam, hening itu diam, hening itu tanpa gerak. Tidak. Hening itu justru situasi paling riuh. Ini benar loh. Saya mengibaratkan seperti diam itu adalah posisi gerak yang paling cepat. Misalnya ini masih kelihatan gerak ya. Tapi kalau udah sangat cepat gerakannya, dia hening, dia diam. Iya, iya. Jadi makanya jangan coba mengosongkan pikiran, nggak akan kosong pikiran mah. Pikiran kosong mah tuh paih meredannya gitu ya. Pikiran nggak akan kosong. Yang ada apa? Heningkan dia. Biarkan saja. Biarkan saja semua ada gitu. Kita menikmati aja, melihat apa adanya. Gitu. Teh Nila nanya ke saya, Kang Ari cek konsentrasi teh kumaha sih membuang pikiran rek dibuang ke mana? Kan dia tanya begitu. Jadi apa dong? Ya sekedarnya saja, lihat aja apa yang terjadi. Jangan dinilai, jangan diperhatiin, jangan biarkan direspon, saja. ya. Ya, jangan direspon. Biarkan ngomongin gini cuekin, ngomongin ini cuekin. Kita mah ya menikmati aja. Iya. Nanti kita sampai kalau bahasa Kang Diki sampai titik nol netral. Nah, netral itulah hening. Ya, ketika netral baru tuh. Baru tuh. Nyampe sama pustaka atau sidratul muntaha. Nah, yang pernah saya bawa ke pustaka ada bengong aja gitu. Bingung. Yang benar gitu kan kalau kita geraknya cepat kan kelihatan kan. Ya itu tuh mbak diuji. Kan kalau di dia kelihatan kan. Yang di ban gitu. Kalau di jalan kalau kelihatan kan. Iya. Iya. Nah kita mengarungi saat belum kehening itu kan gitu kan pas meditasi pikiran banyak sama kayak kita naik motor di jalan kan ada tukang cau tukang apa segala macam jalan apa apakah kita setiap orang ditanya kemana itu jalan gitu enggak kan fokusnya ke tujuan gitu. Iya, iya, iya. Jadi orang meditasi itu bingung membuang-buang pikir, ini nggak boleh mikir, ya malah nggak bisa hening. Nggak bisa. Semua ditanggapin, gitu loh. Cuekin aja. Makanya lo harus ngerti itu jalan kerjanya pikiran. Gitu. Jadi kalau pikiran itu kan kayak air, kayak yang saya temukan nih kan. Ini air kan lagi tenang nih di sini gitu kan, tenang, biasa. Terus ada satu tetes trik, apa yang terjadi kan riak. Iya. Nah itu seperti ibaratnya pikiran yang tenang, terus kita bertanya, ini ngapain ya? Gitu kan? Iya, gitu. Terus muncullah lagi. Nah muncul lagi itu adalah ketika netesin lagi. Iya, Untuk menenangkan pikiran, bukan meneteskan lagi. Namain pikiran, udah. Entah gitu. Biarin aja. Biarkan saja dia apa adanya. Iya. Gitu. Gitu loh. Itulah konsentrasi. Ah, gitu Rip. Baikun. Jadi kemana ya sorry. Itu Teh Nila sampai bingung. Jadi gimana ini tuh konsentrasi? Ya biarin aja itu terjadi. Bukan nggak boleh terjadi. Kalau nggak boleh terjadi malah nggak konsentrasi, sibuk malah ngurusin pikiran. Malah ekstrimnya gini, Kang gimana ya? Meditasi supaya bisa fokus. Meditasi nggak perlu fokus, untuk kerja yang fokus baru. Ngurus anak yang fokus baru. Jadi banyak orang yang ketika meditasi itu, wah, Kang saya mencapai pencerahan melihat ini. Disangkanya itu. Disangkanya. Padahal meditasi mah latihan. Gitu. Jadi kalau kita misalnya tadi nyampe hening. Udah biasa gitu ya. Gitu kan. Nah, itu kan latihan tuh. Iya. Nah, ketika kita menjalani keseharian, bisa sama nggak kayak gitu heningnya? Nah, Ketika bertemu masalah, ketemu pinjol, istri ngadat, marah, selingkuhan, kebalikan gitu. Kita kayak gitu nggak? Atau kita ayo Kalau istri saya ya, sampai ngomongin istri saya, ya tuh ya tanggepin atuh, istri lagi cerita, iya ditanggepin dari tadi, ya tapi kan ayah nanggepinnya biasa aja, ya terus saya harus gimana? Gitu. Sampai bingung istri saya, kenapa? Ya karena kan saya dengarkan apa adanya, saya tanggapi apa adanya. Dia kan mintanya kan sesuatu yang tidak apa adanya. pikiran kan gitu, Gitu kan. karakternya selalu mengharapkan yang lebih, yang Iya. besar, yang wah, yang Tak gitu lah. iya, iya. Nah gitu Pep. Ya. jadi sekarang udah nemu caranya untuk menghadapi istri. Jadi pura-pura Udah siapkan nih. Jadi pas istri kucing meditasi orangnya. Busuk anjing.
Dikasih meditasi, tadi bawa badut, ngapain di jalan 40.000. Kikian di jalan. Sumpah udah hap jempe mati. Sampai sehari tahu. Di bidang mangga. Tapi itu seni ya. Seni. Itu seni. Bagaimana kita membuat diri kita bahagia. Bagaimana kita sefrekuensi dengan Sang Maha gitu kan. Itu kan seni semua. Tentu ada distract-nya ada, distract itu ada. Tapi ya seni itu seni bagaimana menenangkan kembali saat distract. Menenangkan itu kan bukan memaksa tenang. Bukan. Tapi membiarkan terjadi begitu saja, itulah yang menenangkan. Seperti tadi, kecelup kalau ditahan-tahan ya malah celup, biarkan aja juga selesai pes. Nggak stop, kecup lagi, kucurin lagi, kucurin ya. Gitu. Nggak beres-beres. Gitu loh. Meren ya teman Gitu. Ya, emang gitu. Kayak kita mengingat dengan ingat beda. Ya. Gitu. Makanya kalau ada istilahnya itu ya, kerennya ngeditna ya. Yang disebutkan gitu. Mengingat dan ingat beda. Justru ketika kita mengingat, berarti kan kita lupa tuh. Lupa. Iya. Kira orang tadi kemana nih? Tadi mengingat ya. Iya. Udah poho. Gitu. Lupa nih, tapi kalau kita ingat nggak mungkin gitu. Nah sama ke Tuhan pun gitu. Tapi gitu. Kalau kita ini untuk mengingat Tuhan, berarti kita poho. Gitu. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan tidak pernah lupa. Kalau orang mendekat berarti Jauh. berarti jauh. Udah lamun guys deket mah rek naon ngedeket tuh gitu. Nya tinggal ocon we gitu. Kumaha. Saya mah nggak ikutan. Sekali lagi Kita cuma baca skrip ini, dituliskan skripnya. Tadi saya lupa tuh apa tuh skripnya, makanya pas mengingat apa ya bahasanya gitu. Di skripnya ada sebenarnya. Apa sih? Apa ya? Oh zikir. Kita belum ingat. apa itu zikir? Yang menyebut itu? Iya. Yang surah 1000 kali itu. Gitu. Jadi gitu. Kalau orang mendekat berarti dia masih jauh. Sejauh. Kalau sudah dekat tinggal menikmati kedekatannya. Bukankah Tuhan lebih dekat daripada urat nadimu di leher dengan lehernya? Nah, Lalu nyari kemana tuh? kok masih harus nyembelih untuk dekat? Gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, kayak Ya kan buktinya saya jadi makan daging. iya. Kan untuk Kan di misinya teh kan? Ya kebagiannya. itu hikmahnya kan, semua ada hikmahnya. Betul. Walaupun ada juga yang ternyata ketika mau menyembelih ditolak ya kan, jadi kisruh gitu kan. Oh iya. Oh, Gitu. Itu juga ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya kan. Akhirnya saya jadi follow Dewi Persik. Duh karunya ini. Rada sabarkan gitu. Iya. Oh gelis nih gitu, ambil jaket segala majikan. Ya. Ya makanya ya bahagialah karena Tuhan ingin kita bahagia. Bahkan mungkin Tuhan nggak punya ingin ya. Iya. Tuhan mau bebas-bebas aja. Kita yang mau bahagia apa enggak lah gitu ya. Terserah kita gitu. Tapi apa yang Tuhan jadikan itu mestinya sangat cukup untuk membuat kita bahagia. Tapi jangan salah, sangat cukup juga untuk membuat kita tidak bahagia. Iya, bahkan sengsara. Bahkan sengsara. Jadi mau pilih mana ke kumaha jadi. Iya. Mau mencipta neraka boleh. Mau mencipta yang disebut surga ya boleh. Mau tidak dua-duanya juga boleh. Boleh. Mau bikin aturan sendiri mah enggak. Bebas. Kan kalau kata Kristus, jika surga dan neraka tak pernah ada. Itu orang nyawa gue Siapa? Maklum bala pernah ke band. Bagian nyekelan kabel. Sebenarnya bagian kesetrum. Sering tuh kan nyuruh kabel banget. Aduh ya. Mata gigi men sering kesetrum. Juga, Jadi kieu kasih. Tapi ngomong-ngomong seterumnya, saya pernah sampai ingin tahu listrik itu kayak apa. Kan saya orang kampung di Cilacap ya. Iya. Cahaya listrik harita saya SD itu belum ada listrik, Kang. Tahun 93 itu belum ada listrik di kampung saya. 93. 93 itu belum ada listrik. Saya ikut kan ibu saya kerja jadi ART di Jakarta. Pas liburan saya ikut ke Jakarta. Ada listrik kan. Saking penasarannya saya gerak. Hayangnya hawa listrik juga kumaha. Aya colokan kan di tembok. Ku saya dicolok hiji-hiji. Oke, curug kan? Bukan pakai jarum. Oke, Pakai jarum. Ternyata nu hiji liang hiji teu nyetrum ternyata. Pas nu hiji eta mah aduh banting gitu awak. 3 hari sampai seminggu mah jantung tuh belum pulih. Saya tadi merhatiin ceritanya, kenapa? Takutnya sama nih Mas Heri, sama nih gitu. Saya boleh tunjuk ini Mas SD.
Kalau saya nggak ku jarum. Jarum. Kenapa ini? Oh ternyata nggak nyetrum. Saya udah, wah bohong nih orang-orang ya kan. Ternyata liang nu hiji Yang juga. sebelah itu. Nah itu pelajaran tuh. Jadi lubang yang satu bisa jadi aman, lubang yang kedua bisa jadi aman. Tah gitu. Matana ulah lubang nu kadua nu kahiji we. Tapi coba dari 1.000 orang berapa yang penasaran pengen nyawa setrum? Mungkin hanya saya saja yang segoblok itu gitu ya, mengorbankan nyawa. Imah gede kan mungkin 800 watt. Iya. Berapa ribu watt itu? Ya saking kebodohan ternyata wat-watan dah di kampung saya hayang ngomong gitu. Tapi ya itu. Dari situ mungkin udah kelihatan betapa jahilnya pikiran saya gitu kan. Ya ingin tahunya. Gitu. Kritis. Nah itu tuh. Jadi saya nyaho rasana kesetrum jika gitu. Nyaho kan? Pernah saya kasih terus. Oh pernah. Tapi bisa nyaho sok ayeuna. Tapi tak aja Tapi kita aja ya. Bukan karena kepenasaran, kesialan itu mah. Kudu urang teh nyobaan segala rupa. Iya. Meh penasaran. Soalnya mun urang yakin penasaran. Kayak mati penasaran. Itu dia. Geus pernah teh koyo. Canya. Nah, Ayahna waktunya, Pak. nanti etis ya. Ketika malaikat tanya, "Mandro buka." Duduk. Nah, iya bos. Kamu ngapain? Kamu penasaran? Sampai pernah ke Oyo. Itu kan hina, azabnya nanti luar biasa. Gimana sok neraka lapis sabar ada hukumnya eta. Kita disinturkan ya ternyata. Malaikat itu kan embung malaikat tahu tuh aku sudah mati wes. Terus kayak menurut saya ada tanya ke malaikat gitu, nah maneh kan aya tugas malaikat anu tugas nyatat tanya ke malaikat eta. Tanya bener. Mana ka urang? saya mah ternyata dah. Kumaha teh? Ternyata Carekan. bingung ya. Cenah mah. Orang kemarin pernah ngobrol jeung aya malaikat sok nyatetkeun nama kebaikan sama keburukan. Hiji waktu urang manggih mainan dihadapkeun takal caringin keur kieu. Naon kan sekarang nih? Iya deh ku eta. Naon? Ka masjid sih tadi. Heeh bener. Alus kan ka masjid mah. Heeh, tapi maling kotak amal. Ah itu dosa. Gitu. Tapi maling kotak amalnya di masjid. Terus mainan teh keur meuli dahar ke ieu anak istrina. Jadi wan geus kumaha teh. Mas Arwa bisa dua tulis kan. Terus geus maling kumaha? Geus maling mah tobat tah. Kumaha cenah. Malieun si kieu. Karunya nya malaikat. Aya oge nu lieur basa eta kieu sarua gitu kan. Nyata kagedang. Kieu. Kieu naon deui? Ieu saya mah naon? Hayo we niat ngelakukeun teu. Heupan niat dicatat nya. Niat alus mah dicatat gitu kan. Niat goreng teu. Setan niat kot lobong ribuan kieu anjing. Capek kita tanya. Cicing wae mana niat. Kumaha aku deui gitu. Lamun niat silaturahmi ka Oyo prakeun. Besi. Karunya malaikat lieureun. Ya. Gitu. Catatan niat bukan catatan amal. Niat baik jadi amal gitu kan. Ngumpulkeun niat we catat terus. Karunya Jadi sudah sejauh ini kita sesat ya ternyata. iya, karena memang kita adalah orang-orang tersesat. Selamat lah. Orang-orang yang sesat. Kan kalau di Google juga gitu kan, gitu. Orang nanya tersesat gitu kan. Anda salah jalan, dituduhkan kan? Belok kanan, belok kiri gitu. Nah orang ada ke Google, wah kamu sesat, wah gitu kan. Google lagi pada nyaho. Iya, orang nurut-nuruti deh. Ya kan ku Google. Tara ngambek tara kumaha. Ya. Tapi ya, mun di bahasa Jawa Barat nah sesat teh sasar. Sasar. Nah, apanya sasar? Ya, sasar. Berarti mun misalah kan itu tidak likeuh misalah kayak orang sasar heula uratna. Iya. Gitu. Berarti di sasarnya diteliti, dibaca, dirasakeun mana nu salah di mana gitu, nu kurang tepat uratna teh. Gitu. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia enggak enak ya. Wah, Nggak enak. kamu apa itu? Saya ini patah tulang. Ini saya sesatkan dulu tulang. Sesatkan dulu. Coba ini uratnya kamu sesat uratnya. Enggak enak. Enak, gitu. Sasar gitu. Tapi teh puguh teh ngobrol nih teh. Judulnya teh ke dirinya teh kemere judul naon? Kemang kalah. Dibagi seberapa videonya. Seberapa jam salah. Ya makanya gitu ada beberapa bahasa yang di Jawa Barat itu menurut saya ada yang cuma ditemukan di Jawa Barat. Iya. Contoh misalnya ini kan ibu jari gitu.
bapaknya mana? Ya. Oh, ibu berarti anak-anak banyak. Ai bapaknya mana? Bapak mana? Di Jong gua ada. Ketemu nama cuman di bahasa Jawa Barat. Iya. Gitu. Kan kalau di Indonesia mah ini tangan, lengan. Jawa Barat tangan bahasanya. Lengan. Sopannya? Pandangan. Nah, panangan, bapaknya tangan. Ya bapakna Iya, bapaknya masa kieu lah. Bapaknya je. Bapaknya ieu sakieu. Lain jadinya kumaha bapana sakieu ibuna sakieu kumaha asupna. Mantakna kieu. Oh jadi kieu nya. Iya, Jadi kan. ngagedean liangna. Gedean. Oh iya, tar. Gitu. Saimbang jeung ieu kan jadi gitu. Ya karte nu bapakna kapanggih no. Tangannya deui mana ibu jari. Aya ibu jari mah ieu. Gitu. Panangan. Bapakna tangan. Iya. Oke, udah malam bisi mau tidur, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya karena udah malam ya Bos. Sudah we. Sebenarnya bukan karena udah malam sih, karena istri kan udah nggak enak. Nggak enak juga kan kalau saya dengar dia ada ribut-ribut di rumah kan. Oh iya, rasa betul. Teraus gitu. Iya, apalagi kita kan tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu kan. Kecuali kalau kita punya isi marah kan, nih uang. Aya oleh-oleh ngalahnya kan ya Mas. Sebenarnya ini istri yang lain. Kalau isi yang lain jangan kata Anda, saya masih butuh. Saya masih perlu. Ya mungkin Anda menghibahkan. Kan orang heula. Overcredit. Gitu. Enggak ya. Ya, begitulah tuh. Begitulah wah itu tadinya. Gimana? Kumaha Ya, sok. ya kumaha dong da kieu ayana. Ya. Jadi menurut kieu Heeh. mun misalnya masih genah halajona sedang lihat kita nonton ngobrol kayak gini, mun nyen konten deui kieu. Iya. Mun teu moal gitu. Ya mun teu ngomong maneh we. Siga YouTuber lain tuh, siga YouTuber lain. Ya. Don't forget Jangan like, lupa, comment lah. jangan di like, jangan di komen, jangan di share. Pokoknya. Kalau bisa blok aja, akunnya laporin. Bikin apa enak? Saya nggak ikut-ikutan. Kita mah cuma acting berperan aja. Ya udahlah. Karena udah malam bisi Tangga kegandengan. batur karunya gandengan ku orang-orang sesat gitu kan. Lebih baik kita sudahi saja obrolan Boleh. Kali ini. kali ini. Terus kumaha? Bebas, tutup aku mah. Tanah kiri. Kan mun saya menutup konten balanya gitu kan mugi rayu sagung dumadi gitu kan salam damai seru alam. Nah, ieu naon. Tukang sok bijak lah geus saya ngonder we gitu geus. Itu kan saya kan, maka usah dihapus videonya anjing bijak-bijak deui sia gitu. Iya gitu. Segenunya gitu. Tahu. Ya pokoknya enggak sana lah pokoknya. Gitu. Bisa lu. Gitu pokoknya mah. Ya. Saya tambahan lah segitu. Sok. Ya gitu weh. Tapi itu kurang pas sih. Kurang pas. Dipasin ya. Geus. Kumadinya semua dipasrahkan kepada Anda ya Kepada gitu. Anda. Iya. Begitulah. Ya sudah. Ya sudah kita tadi ya sudah. Ya sudah tapi itu beres-beres sih. Salam atau salam. Ya. Salam penutup biar terlihat rada sopan ya. Anjay. Sampurasun. Rampes. Sampai